Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang wujud dan unsur kebudayaan. Sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini mungkin akan saya bagi dua videonya. Yang pertama wujud kebudayaan, baru membahas tentang unsur kebudayaan karena materinya cukup panjang. Oke, jadi di sini yang akan saya jelaskan selain teori tentang wujud dan unsur kebudayaan, akan saya tambahkan juga pengaplikasiannya atau contoh-contohnya. Jadi supaya kalian bisa memahami apa sih wujud dan unsur kebudayaan. Nah, di sini saya mengambil di Desa Mutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang merupakan tempat kelahiran dari kakek saya. Jadi kakek saya lahir dan besar di sana sebelum akhirnya pindah ke Kalimantan. Nah, tapi di sini saya mendapatkan banyak informasi terkait dengan kebudayaan yang ada di Desa Mutih khususnya. Nah, jadi kalau kita lihat di peta, nah di sini dia ada di sini yang merupakan wilayah dari Kabupaten Demak. Nah, ini sedangkan kantor administrasi yang ada di sana. Oke, jadi apa sih wujud kebudayaan itu? Nah, menurut Pencara Ningrat dan J.J. Hunikman, di sini saya ambil dengan contoh sistem religi ada 3. Nah, yang pertama adalah ide, yang kedua aktivitas, yang ketiga artefak. Nah, ide. Nah, jadi ide itu adalah suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Nah, ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan karena adanya di pikiran kita seperti itu. Nah, jadi ini merupakan masih berupa gagasan. Nah, lalu juga bersifat abstrak karena tidak dapat diraba atau difoto, dan yang terakhir ada di dalam pikiran masyarakat. Nah, jadi ini merupakan gagasan adanya di pikiran kita. Nah, contohnya di sini yang saya ambil karena tadi sistem religi ya. Nah, jadi dipercaya bahwa masuknya agama Islam di Desa Mutih dibawa oleh seseorang yang bernama Syekh Maulana Abdurrahman atau biasa dipanggil Syekh Mulono. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, banyak masyarakat Jawa, bukan semuanya ya, ini hanya beberapa saja. Nah, mereka tidak bisa menyebutkan Maulana karena ini kan bahasa Arab ya. Nah, mereka akhirnya bisa menggunakannya itu adalah Mulono. Jadi disebutnya sebagai Syekh Mulono, bukan Syekh Maulana. Nah, ini hampir sama seperti kalau misalnya kita lihat ya, ada beberapa orang Jawa yang mengatakan Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, karena tidak bisa mengucapkan lafaz H, nah itu diganti dengan K, dan juga Ain itu tidak bisa. Nah, makanya disebut ngak seperti itu. Nah, makanya di sini mereka tidak menyebut Syekh Maulana tapi menyebutnya Syekh Mulono. Nah, nanti akan banyak contoh-contoh yang lain. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah aktivitas. Wujud dari budaya itu adalah aktivitas. Nah, ini suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Nah, ini disebut juga sistem sosial. Nah, ini bersifat konkret karena dapat dilihat atau difoto. Jadi aktivitas itu merupakan wujud dari kebudayaan. Nah, contohnya ini sebagai tanda penghormatan terhadap Syekh Mulono tadi, setiap kali panen padi, para warga desa memperingati Haul Syekh Mulono. Jadi setiap panen padi itu. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang kurang tahu terkait dengan Haul ya. Nah, Haul itu adalah perayaan dari meninggalnya seseorang. Maksudnya bukan untuk merayakan ya, tapi kalau di Jawa itu kan ada istilah syukuran ya. Nah, itu memperingati hari kematian dari Syekh Mulono. Nah, karena dulu belum mengenal sistem kalender, nah makanya dari itu yang dikenal adalah berdasarkan panennya tersebut, seperti itu. Nah, kalau dulu mungkin panen padi itu kan sekali dalam setahun, makanya setiap panen padi akan diadakan peringatan Haul. Nah, tapi sekarang ini kan panen padi itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah, biasanya sekarang memperingati Haul dari Syekh Mulono ini ketika setelah Idul Fitri. Nah, jadi Lebaran Idul Fitri, nah itu beberapa hari setelahnya baru dilakukan Haul Syekh Mulono, seperti itu. Nah, terus selanjutnya artefak. Nah, yaitu merupakan benda-benda hasil karya manusia.
Nah, ini disebut juga kebudayaan fisik. Nah, karena ini merupakan seluruh hasil aktivitas dan perbuatan masyarakat. Jadi artefak itu sangat bisa terlihat ya. Nah, apalagi kita bisa meraba dan juga bisa memfotonya. Nah, ini merupakan wujud yang paling konkret. Misalnya, nah kegiatan haul ini kan dilaksanakan di makam Syekh Mulono. Nah, makamnya itu merupakan artefak. Seperti itu. Nah, yang terletak sekitar 1 km dari Desa Mute didirikan sebagai bentuk penghormatan terhadap penyebar agama Islam di Desa Mute. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contoh yang paling konkret karena bisa dilihat, bisa diraba, bisa difoto. Nah, makam itulah yang disebut sebagai artefak. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, nah ini adalah pelaksanaan haul dari Syekh Mulono. Nah, jadi bisa kita lihat semuanya ya. Jadi dalam satu foto ini merupakan wujud kebudayaan. Yang pertama gagasan. Mereka percaya bahwasannya Syekh Mulono itu adalah penyebar agama Islam di Desa Mukit. Nah, terus yang selanjutnya aktivitas. Nah, inilah yang disebut aktivitas nih, yaitu kegiatan haul tadi. Nah, wujud yang ketiga adalah artefak. Nah, artefak inilah yang disebut sebagai makam. Nah, jadi ini bisa disebut sebagai kebudayaan karena mencakup 3 wujud tadi. Kalau misalnya hanya sekedar gagasan dan juga aktivitas, nah itu kurang disebut sebagai kebudayaan. Tapi ini sudah lengkap, sudah 3 wujud kebudayaan. Nah, maka dari itu di Desa Mute ini sudah disebut sebagai budaya. Terutama budaya misalnya haul tadi, seperti itu karena sudah mencakup 3-tiganya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada unsur kebudayaan. Nah, ini saya kasih tahu sebentar dulu, baru kemudian akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai unsur-unsur yang ada di dalam kebudayaan. Nah, yang pertama dari Herskovits. Nah, jadi menurut dia ada 4: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Nah, terus selanjutnya Malinowski ada 4 juga. Kenapa suatu daerah atau suatu suku misalnya, nah dia mempunyai kebudayaan sendiri nggak sih? Nah, jadi menurut Malinowski ada 4: sistem norma sosial, organisasi ekonomi, alat dan lembaga pendidikan, nah lalu organisasi kekuatan atau politik. Nah, terus Kateora ada 6. Nah, terus selanjutnya ini Tyler. Nah, ini Tyler yang biasa memang kita akan selalu membahas Tyler ini kalau berbicara tentang kebudayaan. Nah, tapi yang akan kita pakai di sini adalah unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Walaupun kita lihat hampir mirip dengan pendapatnya E.B. Tyler. Nah, tapi di Indonesia yang biasa dipakai adalah ini, Kuncharaningrat, dan saya setuju dengan pendapat-pendapat beliau. Nah, ini kultural universal. Jadi menurut Kuncharaningrat, nah unsur-unsur tersebut ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa dimanapun di dunia. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut Kuncharaningrat, ketika kita datang ke suatu daerah atau misalnya yang kita anggap sebagai suatu budaya, nah ini benar nggak sih kita anggap sebagai budaya? Nah, itu harus ada 7 unsur ini. Nah, yakni ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencarian hidup, ada sistem religi, dan terakhir ada kesenian. Nah, jadi 7 ini kalau ada di suatu daerah atau suatu suku atau suatu kebudayaan, nah ini bener nggak sih dia punya budaya tersendiri? Nah, kalau ada 7-7-nya bisa disebut sebagai budaya. Nah, nanti ada beda lagi istilahnya subkultur misalnya atau subbudaya. Nah, karena dari ketujuh ini mungkin dia ada salah satu atau beberapa yang ternyata nggak punya ciri khasnya. Nah, itu nggak bisa disebut sebagai budaya seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya bahas terkait dengan pengaplikasian unsur-unsur budaya yang ada di Desa Mute yang akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.